atas kebaikan kami apa. Kami sangat bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa kami sudah berkumpul di tempat ini untuk bersujud, beribadah di hadapan-Nya Tuhan. Kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, dan untuk kami kepada Tuhan ya apa, Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpinlah setiap pribadi kami ya apa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkatilah setiap apa yang telah dia sampaikan ya Tuhan, apa yang telah disampaikan biarlah sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Pak. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Oke, saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga saya bersyukur untuk pada pagi hari ini saya masih bersama teman-teman, bersama dengan untuk beribadah di tempat ini, bahwa sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu hal kebenaran firman Tuhan. Nah, baik teman-teman, kita akan buka Alkitab kita bagi yang membawakan Alkitab. Nas yang saya bawakan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 6 ayat 6. Saya ulangi lagi, Amsal pasal 6 ayat 6. Bagi yang sudah mendapatkan, katakan amin. Amin. Haleluya. Saya undang ahli kode semua, kita sama-sama membacakannya. 3, 2 ya. Hai pemalas, berilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Silakan kembali. Nah, jadi teman-teman, untuk yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu Amsal pasal 6 ayat 6, bahwa dikatakan di sini dalam ayat ini bahwa mengingatkan kita tentang pelajaran yang kita ambil di yang namanya semut ini. Semut adalah hewan yang rajin dan bekerja keras dan tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Semut ini adalah suatu hewan yang sangat banyak waktunya untuk bekerja keras, saling membantu satu sama lain, dan kita banyak ambil pelajaran di bagian semut ini, bahwa semut ini banyak hal yang kita ambil dari terinspirasi dalam semut ini, bahwa kita dapat memetik apa pelajaran yang kita ambil dari bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi tema yang saya bawakan yaitu mengalahkan kemalasan. Saya ulangi, mengalahkan kemalasan. Nah, jadi tentunya kita tahu bahwa kemalasan itu sangat buruk dalam kehidupan kita. Nah, kemalasan itu membuat diri kita, membuat iman kita jenuh. Kadang kalau kita merasa malas itu hidup kita terasa hampa dan tidak merasa mempunyai kemenangan, tidak mempunyai semangat. Apalagi kalau kita sedang banyak kegiatan-kegiatan, kadang kita merasakan tidak mau mengerjakannya. Nah, jadi ya apa yang muncul dalam kehidupan kita itu merasakan kemalasan. Jadi kemalasan itu kadang tidak membuat hidup kita lebih enak gitu. Nah, jadi kemalasan sangat tidak baik dalam kehidupan kita. Dan kita sering merasakan lelah ketika kita banyak pekerjaan yang kita ambil, banyak pekerjaan yang atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kita kerjakan baik di luar maupun di dalam. Apalagi kita sebagai mahasiswa banyak
hal yang kita pelajari, banyak hal yang kita pikirkan dalam setiap pergumulan kita. Apalagi harapan kita banyak yang kita harapkan kepada Tuhan. Mungkin dalam setiap pribadi kita banyak yang kita gumulin, bahwa kita harus mempunyai kesempatan untuk belajar di tempat ini. Kita harus benar-benar mempelajari setiap apa kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dalam asrama ini. Jadi teman-teman, ada beberapa poin yang bisa mengatasi kemalasan. Yaitu poin yang pertama, menyadari bahaya kemalasan. Jadi kalau kita menyadari bahaya kemalasan, nah jadi kita harus benar-benar harus kita tahu bahwa kemalasan itu sangat menghambat diri kita, menghambat pertumbuhan kita, menghambat iman kita. Apalagi ketika kita malas, kita cenderung tidak berbuat apa-apa. Kita cenderung tidak membuat sesuatu. Nah, itu salah satu. Kalau kita tahu kemalasan itu bahwa buruk, kita harus tahu bahwa itu bahaya dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita terus-menerus melakukan kemalasan, kita mengalami kemalasan, tentunya waktu-waktu yang kita lewati itu sangat sia-sia dalam kehidupan kita. Jadi kita itu, kalau kita terus bermalas-malasan melakukan setiap pekerjaan Tuhan, bermalas-malasan melakukan pelajaran yang kita pelajari, jadi kita harus banyak menggunakan waktu yang ada pada saat itu. Jadi kemalasan itu kita harus buang di dalam kehidupan kita. Ada amin? Amin. Nah, jadi poin yang kedua, belajar dari semut. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari semut ini. Jadi saya akan sampaikan beberapa poin yang saya dapatkan di pelajaran semut ini. Yaitu yang pertama, yaitu semut ini tidak pernah putus asa. Nah, jadi semut ini tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dalam setiap pribadi mereka. Nah, ketika mereka melakukan sesuatu hal, mereka mencari jalan lain tanpa mencari tanpa berhenti melakukan apa menjadi setiap aktivitas mereka. Jadi kita harus belajar dari semut ini. Semut tidak pernah putus asa. Nah, ketika kita banyak pergumulan, ketika kita banyak permasalahan, nah hanya gara-gara kita melakukan kesalahan, kita langsung putus asa, kita langsung tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi kita harus mencari jalan keluar gitu. Kita harus mencari jalan keluar untuk bisa mendorong kita kepada kehidupan kita atau niat kita itu. Kita harus mencari orang atau orang yang benar-benar yang bisa mendorong kita untuk bangkit dari segala apa yang kita alami itu. Jadi kita harus belajar dari semut ini. Nah, yang kedua, semut ini rajin yang luar biasa. Nah, di sini ada yang pernah melihat semut ketiduran? Gimana? Pasti tidak ada kan? Nah, jadi semut ini selalu aktif bekerja. Nah, jadi semalam saya putar video dari YouTube tentang semut ini. Saya cari tahu bahwa semut ini sangat luar biasa. Mereka jalan-jalan saling membawa sesuatu. Ternyata semut ini tidak pernah berhenti, tidak pernah tidur. Pokoknya banyak sesuatu aktivitas yang mereka lakukan. Nah, jadi semut ini sangat rajin. Nah, rajinnya sangat luar biasa. Mereka mencari sesuatu hal, saling bekerja sama, saling menopang satu sama lain. Ketika mereka membawa sesuatu, mereka saling membantu teman-teman mereka, saling mengarahkan satu sama lain. Nah, jadi kita harus ambil juga pelajaran dari sini. Nah, sebab semut ini mempunyai tujuan arah hidup. Nah, jadi kita harus pikir bahwa di sini kita ada
tujuan. Jadi tujuan kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apalagi tujuan kita sebagai mahasiswa teologi, apalagi guru-guru. Nah, jadi kita harus tahu tujuan kita, apa gunanya menjadi guru. Nah, jadi gunanya menjadi guru yaitu kita harus benar-benar memperdalamkan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari yang ada di dalam jurusan yang kita ambil. Jadi kita harus punya komitmen atau tujuan hidup yang terarah dalam pikiran kita atau terarah dalam niat kita. Kita harus ambil itu. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil ini sangat penting, bahwa kita harus rajin membuat sesuatu, kita harus rajin melakukan sesuatu, kita harus rajin mempelajari banyak pelajaran atau hal-hal lain atau hal-hal baru gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga, semut itu kuat. Nah, jadi tadi saya bilang bahwa semut ini sangat kuat, beban mereka sangat jauh lebih berat. Jangankan apalagi yang berat-berat, mereka ketika ada makanan yang sangat berat, mereka sangat membantu. Mereka memanggil teman-teman mereka. Kalau mereka melihat teman mereka sedang kesulitan untuk dalam keadaan, mereka saling membantu, saling mendorong, saling mengambil waktu mereka untuk menolong satu sama lain. Jadi mereka tidak mudah menyerah. Nah, jadi semut ini mereka mampu menghadapi apa yang menjadi masalah hidup mereka. Walaupun beban mereka yang sangat berat itu, mereka melakukan sangat mampu, harus saling membantu. Itu cara mereka supaya mereka beban yang mereka alami itu mereka mengatasinya dengan secara bersamaan, supaya beban yang mereka rasakan itu mereka saling kompak dan saling membantu satu sama lain. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, semut berjiwa sosial. Nah, jadi apa yang dilakukan semut ketika makanan yang hendak diangkut terlalu berat? Nah, jadi semut ini tidak mempunyai sifat egois. Nah, jadi semut ini tidak mempunyai sifat egois. Mereka akan saling menolong gitu. Nah, dan mereka mengangkat bersama apa yang menjadi beban mereka. Mereka saling cari tahu apa yang menjadi beban satu sama lain. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tidak berjiwa, tidak memperdulikan teman-temannya. Harus mempunyai jiwa-jiwa yang sangat luar biasa. Nah, jadi semut ini semut yang berjiwa sosial. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, semut cepat melihat peluang. Nah, semut ini cepat hadir ketika dia mengetahui ada peluang untuk mendapatkan makanan. Semut tidak menyia-nyiakan, sebab semut ini tahu peluang yang hanya datang sekali. Nah, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, karena mereka tahu bahwa waktu itu tidak datang dua kali. Bahwa mereka berpikir waktu harus kita kejar, kita harus lakukan pada saat itu, harus melakukan waktu yang sudah mereka pakai pada saat itu, harus benar-benar melakukannya, harus menggunakan dengan baik waktu itu. Karena mereka berpikir bahwa waktu itu tidak datang dua kali. Nah, yang kelima tadi bahwa peluang, bahwa itu contoh sifat yang kita ambil, bahwa semut mengembangkan menjadi kebiasaan untuk menjadi positif hidup kita. Nah, jadi itu poin yang kedua. Nah, poin yang ketiga, menemukan motivasi dalam Tuhan. Nah, jadi itu sangat penting. Kalau kita banyak harapan kepada Tuhan, banyak yang kita gumuli, banyak harapan-harapan yang kita inginkan kepada Tuhan, kita harus mempunyai motivasi. Kita harus menemukan motivasi dari Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus mencari kekuatan. Nah, ketika kita mengalami kelemahan, kekurangan, kita harus mengatasinya. Apapun kemalasan yang kita rasakan itu, kita harus ingat bahwa
kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk Tuhan. Jadi seperti kita pada saat ini bagian yang sudah mengambil pelayanan, nah itu salah satu bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Bahwa Tuhan Dia memberikan kesempatan untuk kita, Dia memberikan waktu untuk kita untuk menyembah Dia, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga kita harus tetap mencari motivasi untuk menguatkan diri kita dalam kehidupan kita. Jadi kita itu bukan hanya mementingkan kepribadian kita sendiri. Kita harus ingat Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap ingat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun dimanapun kita berada, kita harus tetap ingat Tuhan. Jangan melakukan tindakan sendiri tanpa ingat Tuhan. Nah, jadi itu yang poin ketiga. Nah, jadi poin yang keempat yaitu mengatur prioritas. Nah, prioritas itu pekerjaan yang penting. Tentunya ada teman-teman sebagian hal-hal penting dalam kehidupan pribadi teman-teman, bahwa prioritas itu penting untuk mendukung tujuan rohani kita. Nah, tentunya jadi kalau kita mempunyai prioritas untuk masa depan, bahwa kita mempunyai kehidupan yang penting untuk mencapai masa depan. Jadi jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, jadi sibuklah dengan yang bermanfaat, yang bisa bermakna, yang bisa menaikkan hati untuk teman-teman, yang bisa menjadi kekuatan teman-teman untuk mencapai apa hal-hal penting yang saudara penting dalam kehidupan teman-teman. Jadi kita harus mempunyai prioritas yang sangat penting. Kita harus mendukung supaya tujuan rohani kita tetap bersama Tuhan, tetap tekun dalam Tuhan. Nah, jadi itu yang poin yang keempat. Nah, jadi poin yang kelima, bertanggung jawab. Nah, berbicara seorang bertanggung jawab ini dapat mengatasi kemalasan. Nah, gini, kalau ada orang yang memberikan kita tanggung jawab untuk memberikan tugas atau pekerjaan, kita harus melakukannya. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengatasi kemalasan. Nah, misalnya nih, kemarin saya susun jadwal jaga pos. Nah, jadi saya saya pilih orang yang mau dijadwalkan. Jadi orang yang kemalas-malasan itu, sehingga dia rajin, dia tidak merasakan kemalasan karena sudah mempunyai tanggung jawabnya untuk menjaga jaga pos gitu. Nah, itu salah satu tanggung jawab. Dia mengatasi rasa kemalasan. Nah, sehingga rasa kemalasan itu hilang dan tidak menghambat dirinya, dan tidak menghilangkan rasa keimanan dalam kehidupannya. Sehingga tanggung jawabnya itu dia fokus untuk melakukan tanggung jawab yang sudah dipekerjakan untuk dia. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk mengatasi kemalasan. Ataupun itu banyak hal lain lagi. Nah, hanya satu contoh yang saya berikan, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan. Nah, jadi itulah prinsip-prinsip yang kita ambil dari semut ini. Jadi kita harus dapat mengalahkan kemalasan. Kita harus berkembang dalam iman. Kita harus memberkati apa yang menjadi terberkati kita, yaitu iman. Kalau kita mempunyai iman, maka kemalasan itu tidak pernah datang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati teman-teman kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami apa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang kita
tidak bermalas-malasannya Tuhan, biarlah kami bisa ambil pelajaran yang kami pelajari dari semut ini ya Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kami apa, baik cara mengatasi kemalasan, biarlah kami bisa mempelajarinya dalam kehidupan kami Allah. Kami punya tujuan hidup untuk mencapai cita-cita kami, untuk mencapai keinginan kami apa. Engkau berkatilah setiap pribadi kami apa. Kami tahu apa, kami manusia biasa yang tak sempurna, banyak kelemahan-kelemahan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan menolongnya di dalam kehidupan kami apa. Puji dan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah kami pakai untuk pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kami dimanapun kami berada apa, baik juga baik dalam pelayanan Tuhan maupun dalam di luar ya Tuhan. Engkau terus berkati kami, biarlah tidak membahayakan setiap kehidupan kami. Engkau jauhkanlah kami dari segala perkara-perkara yang tidak penting dalam kehidupan kami apa. Engkau berkatilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.